الحمد لله الذي حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Miftul Khair yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya atas nikmat-nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Begitu banyaknya dan begitu besarnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian, dan terkadang kita sebagai hamba dan umatnya sering melupakan dan melalaikan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka oleh karena itulah setiap mubaligh, setiap penyampai, setiap ustaz, setiap kiai, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena begitu banyaknya Bapak Ibu sekalian. Dan hebatnya lagi di sini, Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmat Allah, karena memang kita tidak akan sanggup. Apalagi kita seperti PLN, kita seperti PDAM, kita seperti seluler dan sebagainya. Setelah kita pakai kemudian kita ditagih rekeningnya. Itu Allah tidak semacam itu Bapak Ibu sekalian. Nikmat Allah dicurahkan kepada kita luar biasa. Bahkan semalam kita tidur dengan nyenyaknya, itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tanpa adanya satu makhluk ataupun hewan pun yang mengganggu kita. Padahal mulut kita terbuka, hidung kita terbuka, telinga kita terbuka, tetapi tidak ada satupun binatang melata yang memasuki lubang-lubang kita tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan ini bentuk daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Apalagi sebentar lagi kita insya Allah akan beraktivitas, kita akan menikmati rizkinya berupa sarapan pagi. Keikhlasannya, terbukanya hati dan pikiran kita untuk sama-sama, seperti kemarin yang saya sampaikan, bahwa ketika kita ingin mengaji, kita ingin menuntut ilmu, maka seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Ungdur ila maqal wala tangdur ila man qal." Apa artinya, Pak? Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan melihat siapa yang mengucapkan, gitu. Insya Allah Pak, walaupun yang ngomong ini jelek, yang ngomong itu nggak baik dan sebagainya, tetapi insya Allah yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan kalamullah, berdasarkan sabda Rasulullah, dan juga pemahaman para ulama yang saya sampaikan dan saya terima selama ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita membahas atau kita mencoba untuk membahas kitab Safinatun Najah. Apa Pak Safinatun Najah itu, Pak? Safinah itu artinya kapal, perahu, ya, bahtera. An-Najah itu kemenangan atau kelulusan. Artinya sebuah bahtera, sebuah perahu, kapal yang bisa melewati samudra sampai dengan tujuannya. Nah, ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, insya Allah kehidupan ini kan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ib. La'ib itu permainan, Pak. Walahun dan sendaguro. Kita lihat, Pak, kalau orang main, anak-anak kecil main, Pak, ya. Ini yang sering kita lihat anak-anak di masjid ini. Ketika main gimana, Pak?
Awalnya mereka senang bermain-main, tetapi akhirnya apa, ujung-ujungnya ada yang tersinggung, marah, mukul, dan lain sebagainya. Artinya kesalahan-kesalahan itu ada, Pak, dalam kehidupan itu. Begitupun yang kita jalani, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan. Itu. Jadi permainan, Pak. Main bola pun ada yang nekel, ya Pak ya. Ada yang sengaja seperti Pak. Wasitnya juga yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Arifin, wasaton, ya. Jadi wasit itu sebenarnya bahasa Arab, Pak. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, itu bukan. Wasaton, wasit itu artinya adalah penengah, yang tengah-tengah. Makanya apa, Pak? Daerah Kalimantan ini, ya, itu kan kalau di sini nggak ada, Pak ya. Kalau salah nggak ada titik Pontianak, Pak ya. Kalimantan Barat itu kan ada tugu, namanya tugu apa, Pak? Tugu Katulis Tiwa, gitu ya. Katulis Tiwa itu, Pak, itu sebenarnya bukan bahasa Kalimantan, bukan bahasa Dayak, bukan bahasa Indonesia. Katulis Tiwa itu sebenarnya bahasa Arab. Bahasa Arab, Pak. Dari asal kata khot. Khot itu artinya garis, Pak. Khot itu artinya garis. Kemudian istiwa itu artinya pertengahan, Pak. Iya. Jadi garis pertengahan bumi, Pak. Jadi kalau bumi itu dilipat biar sama, itu tengah-tengahnya adalah Kalimantan ini, Pak. Terkena sampai mungkin di Amerika nanti sana itu. Jadi khotul istiwa itu sebenarnya khotul istiwa, bukan katul istiwa. Ini karena bahasa kita, Pak ya. Orang orang Jawa itu biasanya, Pak, kalau menggunakan H atau kho itu diganti dengan K. Ada orang namanya Hamid, dipanggil siapa, Pak? Kamid. Khalid tiba-tiba Khalid dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Orang ini, Pak, yang di depan kita itu namanya sebenarnya Ramadan atau siapa, dipanggil Medi, Pak, kan jauh sekali, Pak. Itu dari mana itu Medi itu? Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nggak masuk akal kamu, Med. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kita ingin mencoba jadi wasit itu adalah pertengahan, Pak ya. Jadi yang tengah-tengah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kalau nggak salah kita membahas mengenai tentang lafal jalalah, Pak ya. Lafal jalalah itu artinya apa, Pak? Lafal Allah. Di mana lafal Allah itu terdiri dari berapa huruf, Pak? Alif, lam, ha. Ada empat huruf ya. Itu Allah, Pak. Itu nama yang istimewa, nama yang unik, ya. Dan tidak ada nama selain nama Allah, Pak. Kemarin kita sebutkan, ya. Ketika Allah kemudian A-nya dibuang, kemarin kan saya bilang gitu, Pak ya. Maka mesti lam, dan ha, tinggal itu. Kan 4 huruf. Satu di huruf tinggal 3 huruf. Lam, ha. Maka apa yang terjadi, Pak? Dibaca apa? Kalau orang Arab, ya, atau orang pesantren, orang yang paham tentang bahasa Arab, maka lam ha itu dibaca lillahi. Bukan Allah lagi, tapi lillahi. Artinya apa, Pak? Milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dibuang lagi, Pak, lam yang pertama. Tinggal dua huruf, yaitu lam dan ha. Menjadi lahu. Dalam ayat kursi kita baca lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ya. Lahu, baginya bagi Allah, maksudnya gitu, Pak. Allahnya masih ada, Pak, tidak akan lepas. Bahkan maknanya, artinya itu tambah memanjang. Kalau Allah cuma Allah saja, tapi lillahi, milik Allah, lahu, bagi Allah, gitu.
Lam yang kedua dibuang. Sudah 3 huruf ini Pak, dibuang semuanya. Tinggal 1. Apa Pak? Ha. Ya. Ha itu artinya huwa, dia. Qul huwallah. Qul, katakanlah dia itu Allah al-ahadu, yang tunggal, yang satu. Masih Allah Pak. Ya. Subhanallah, ini Allah menamai dirinya dengan Allah, itu ternyata akan tetap eksis, akan tetap adanya. Apapun keadaannya, bumi ini hancur dan sebagainya, maka Allah tetap Allah. Ini hebatnya Pak. Ya, Allah gitu. Maka disinilah kemudian ya, pengarang atau penyusun daripada kitab Safinatun Najah itu memulainya Pak. Di dalam menyusun kitab Safinatun Najah itu dia memulai dengan kata-kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemarin sudah itu sudah saya terangkan, bahkan Al-Qur'an yang jumlahnya 6.666 ayat itu terkumpul di dalam suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu diringkas lagi di dalam Bismillah. Ulama mengatakan Bismillah pun itu diringkas lagi, diperas lagi, ketemunya adalah di kalimat bi, Pak. Gitu. Ketemunya di kalimat atau di huruf ba, Bismillah itu. Nah, kemudian tadi dengan nama Allah, artinya musannif ini atau pengarang penyusun kitab ini menyandarkan dirinya ketika dia akan menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu akan disebarluaskan kepada masyarakat umum. Beliau memulainya dengan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dirinya tawadhu, supaya dirinya merendah, tidak sombong dengan ilmunya, tidak sombong dengan kepintarannya, tidak sombong dengan keahliannya. Disandarkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Pak. Yang tadi ketika dibuang semuanya Allah itu ya, semuanya adalah kepunyaan Allah. Jadi disandarkan ke situ, Pak. Subhanallah. Kalau kita kayak apa, Pak? Kita seringnya aku gitu ya. Ini kalau dalam bahasa agamanya disebut dengan nama ananiyah. Suka mengaku aku. Sok dirinya paling seperti itu. Kalau dalam ceramahnya Ustaz Abdul Somad, orang yang suka mengaku aku itu ada 4, kata beliau. Yang pertama itu adalah iblis. Iblis, Pak. Jadi orang yang suka mengaku-ngaku, ya, kata-kata kalau tidak ada saya, inilah aku adalah aku, dan sebagainya gitu, Pak. Maka itu adalah bahasa iblis. Ini yang pertama kata Ustaz Abdul Somad. Kemudian yang kedua siapa, Pak? Yang kedua kata beliau itu Fir'aun. Ya, Fir'aun. Karena Fir'aun itu mengaku, ya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, gitu, Pak. Sampai iblis yang mengganggu, yang menggoda, ya, merayu Fir'aun, kaget, Pak, terperanjat dengan pengakuan Fir'aun ketika itu. Padahal Fir'aun itu oleh iblis itu hanya menyuruh kepada Fir'aun agar dia mengingkari Allah, dia menyesatkan orang banyak, gitu, Pak. Itu aja. Tapi apa? Sampai suatu ketika iblis itu kemudian mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, gitu. Ya, jadi kata al-a'la gitu, Pak. Itu bahasa apa ya, Pak ya? Hiper gitu. Bahasa yang meninggikan, yang meniadakan yang lain. Seperti Allahu Akbar. Kenapa menggunakan akbar? Bukan Allah kabir. Tetapi Allahu Akbar. Akbar itu artinya paling, Pak. Paling besar. A'la itu paling tinggi, berarti melebihi Allah Subhanahu wa taala ini, Pak. Sampai terperanjat iblis, Pak, ketika itu. Kaget. Aku tidak ngajarin seperti ini. Kok ini Fir'aun berani-beraninya ngomong seperti ini, luar biasa ini. Sampai berlepas diri, Pak.
Saya tidak ngajarin ini ya Fir'aun ya. Nanti kamu di hadapan Allah kamu bertanggung jawab sendiri. Saya nggak ikut campur gitu. Sampai seperti itu, Pak. Ya. Maka yang kedua kata Ustadz Abdul Somad itu dia adalah Fir'aun. Kemudian yang ketiga itu Qarun, Pak. Qarun itu siapa? Qarun itu adalah kelompoknya Musa, Pak. Kelompoknya Fir'aun. Umatnya Nabi Musa sebenarnya, cuman dia kufur. Jadi dalam sejarah itu ada beberapa orang seperti Qarun, Pak. Kalau di zaman Nabi Musa itu namanya Qarun, kalau di zaman Nabi Muhammad SAW itu namanya Tha'labah. Seorang sahabat yang miskin gitu, Pak ya. Dia itu senantiasa walaupun miskin, tapi sholat jamaahnya itu luar biasa, Pak. Dan dia mengambil saf yang pertama, duduknya di belakang Rasulullah atau berdirinya di belakang Rasulullah. Subhanallah, ini orang miskin tapi luar biasa, Pak. Disenangi oleh Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi, Pak? Setiap Rasulullah itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian biasa Rasulullah itu menghadapkan wajahnya kepada jamaahnya, pada makmumnya, Pak. Seperti ini posisinya gitu. Dan dilihatnya, Pak, apa salah-salah? Itu biasanya yang lain itu Allahumma antas salam. Tapi apa yang terjadi? Sa'labah ini bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Keluar, Pak. Ya, jalan gitu. Satu kali diperhatikan oleh Rasulullah, dibiarkan. Dua kali dibiarkan. Tiga kali dibiarkan. Akhirnya yang 4 kali ditanya, Sa'labah ta'al, kemari. Apa yang menyebabkan kamu yang lainnya kok Allahumma antas salam, kamu kok Allah lantas jalan gitu? Ya Rasulullah, kami ini orang miskin. Kata Sa'labah, kami nggak punya apa-apa. Baju sarung yang saya pakai ini, saya pakai berdua dengan istri saya untuk ibadah, untuk sholat. Jadi kalau saya ikut berzikir dengan Anda dan para sahabat, ya Rasulullah, saya akan lama di sini. Istri saya di rumah menunggu, nggak sholat-sholat. Karena pakaiannya masih saya pakai. Maka saya keburu pulang biar istri saya segera melaksanakan sholatnya. Oh gitu. Baguslah gitu. Ya udah sana pulang gitu. Pulanglah si Sa'labah ini, Pak. Hari yang kedua, dan setelah pulang di rumah terpikir, Pak, oleh Sa'labah gitu. Rasulullah udah mulai buka pintu nih. Cobalah saya mau minta kepada Rasulullah. Rasulullah itu kan Rasul. Doa-doanya langsung didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya mau minta kepada Rasulullah agar saya ini dijadikan orang yang kaya, tidak seperti ini. Akhirnya esok harinya, Pak, atau begitu sholat lagi, dia memberanikan diri. Rasulullah tidak manggil, tapi dia menambilnya Rasulullah. Seperti kemarin yang saya sudah ceritakan, bahwa saya ini adalah miskin, pakaian saya satu dipakai berdua, di rumah sudah ditunggu oleh istri saya minta kepadamu ya Rasulullah, tolong doakan saya agar saya ini menjadi orang yang kaya. Jangan seperti ini, sehingga kami bisa ikut bersama-sama dengan Anda. Kami bisa ikut bersama-sama dengan para sahabat yang lain, bisa berzikir bersama-sama sampai Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengaminkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, aku itu lebih suka, dan Allah itu lebih suka kepadamu dalam kondisi seperti ini. Kamu miskin, kamu papa, tapi kamu masih mendahulukan, menomorsatukan Allah. Kamu masih berjamaah. Ini yang aku suka dan Allah suka. Jadi tetaplah kamu kondisimu seperti ini saja. Nggak usah jadi orang kaya. Pulang, Pak, Sa'labah. Tapi nggak putus asa. Nanti sholat duhur saya tanya lagi pada Rasulullah. Saya minta lagi gitu. Sholat duhur minta, dijawab sama orang dengan jawaban yang sama. Nggak dikabulkan gitu, Pak. Sholat asar, tanya lagi. Dijawab dengan kalimat yang sama oleh Rasulullah. Begitu maghrib, si Sa'labah ini agak mendesak pada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW pun mendoakan Sa'labah. Ternyata doa Sa'labah ini dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberi kepada Sa'labah ini sepasang domba, Pak. Ya, dan domba ini walaupun sepasang dan juga sudah hamil. Ini tolong kamu piara baik-baik, kamu rawat. Insya Allah ini akan berkembang biak.
Akhirnya menjadi kenyataannya, Pak. Kenyataan itu menjadi berkembang biak, dan akhirnya, Pak, Sa'labah ini disibukkan dengan hewannya, Pak, piaraannya. Sholat yang 5 waktu sudah nggak dikerjakan lagi. Hanya sholat Jumat saja. Semakin hari semakin bertambah lagi. Akhirnya, Pak, Jumat pun ditinggalkan, Pak. Hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Sampai akhirnya, Pak, saking lembah-lembah itu dipenuhi dengan domba-dombanya, Sa'labah sudah tidak bisa lagi menghadiri atau mendatangi masjid Rasulullah SAW. Ditanyakan kepada para sahabat, apa yang terjadi pada diri Sa'labah? Kata para sahabat, mana Sa'labah telah sibuk dengan hartanya Rasulullah. Oke, kalau begitu sekarang hitung hartanya berapa. Kalau sudah mencapai nisab, ya, kambingnya ataupun harta yang lainnya, ambil hud min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim wa sholli 'alaihim inna sholata sakanul lahum. Ambil dari sebagian hartanya itu, ya, ketika dia sudah mencapai nisab, mencapai batasan tertentu, ambil zakatnya. Itu sebagai pembersih jiwa dan hartanya itu sendiri. Begitu didatangin, Pak, apa yang terjadi, Pak? Sa'labah mengatakan, enak saja. Saya yang capek-capek, saya yang mengembala, saya yang ini dan sebagainya, kok tiba-tiba diambil untuk dibagikan kepada fakir miskin. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Sa'labah ini dikembalikan kepada asal mulanya dan dia dijadikan miskin kembali, Pak. Ketika itu dia menangis, dia menghadap Rasulullah, dia bertobat. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menutup tobatnya, Pak. Tidak diberikan ampunan, Pak, Sa'labah. Dan dalam ceritanya, Sa'labah ini termasuk sahabat yang masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun dengan Qarun, Pak. Qarun itu seperti itu. Awalnya miskin, tidak punya apa-apa. Kalau di dalam Inna Qaruna min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun itu adalah dari kaumnya Musa. Ada yang mengatakan, di tafsir mengatakan masih keluarganya, kerabatnya, Pak. Kerabatnya daripada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, Pak, Qarun ini miskin, Pak. Datang kepada Nabi Musa dengan kasus yang hampir sama dengan yang dialami oleh sahabat Rasul tadi, Sa'labah. Dia mengadukan semacam itu, kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa Nabi Musa ini untuk Qarun ini dikabulkan oleh Allah. Kalau Sa'labah tadi dimodalin dengan domba ataupun kambing, ya, Pak, ya. Tapi kalau Qarun itu enggak. Qarun dimodali oleh Allah Subhanahu Wa Taala otak yang encer, Pak. Otak yang encer. Apa artinya, Pak? Ilmu. Maka dengan ilmunya bisa dikembangkan, Pak. Teknologi bisa dibikinnya oleh dia, gitu. Sampai akhirnya dia menjadi kaya. Bahkan di dalam surat Al-Qasas itu diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kunci gudangnya, Pak. Kunci gudang nih, Pak, dibawa oleh 12 orang itu nggak sanggup. Pemahaman Bapak gimana, Pak? Kunci gudangnya dibawa oleh 12 orang tidak sanggup memikulnya. Pemahaman kita apa, Pak? Besar gitu ya? Iya. Kuncinya besar. Banyak, Pak. Artinya gudangnya itu bukan satu, tapi ribuan gudang untuk menyimpan harta bendanya, Pak. Hartanya sampai tempat kita. Iya, sampai tempat kita, Pak. Makanya kalau ada orang gali tanah atau apa, menemukan emas, menemukan apa, itu dinamakan harta karun. Gitu. Padahal bukan seperti itu, Pak. Ya. Itu bisa peninggalan Majapahit, peninggalan apa, Mula Warman dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu seperti itu? Kamu tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sibuk dengan kekayaan, dengan harta saya, gitu. Kemudian diingatkan oleh Nabi Musa, bukankah kamu dulu miskin? Bukan kamu dulu papa, tidak punya apa-apa? Ingatlah, kembalilah kepada Allah agar kamu diberkahi. Tapi apa kata Qarun? Tidak. Ini semua saya dapatkan karena kecerdasan otak saya. Padahal yang mencerdaskan siapa, Pak, tadi, Pak? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pelajaran bagi kita, Pak.
Kalau kita mampu berusaha menjadi kaya dengan usaha kita seperti Sa'labah tadi, jangan mengatakan kekayaan itu datang sendirinya, Pak. Dari usaha kita jangan. Semua itu adalah pertolongan Allah. Ya, kalau kita cerdas dengan kecerdasan kita bisa berinovasi ini itu dan sebagainya. Kita menjadi orang yang terkenal, kita menjadi orang yang kaya dan sebagainya, orang yang terhormat. Jangan mengatakan hada min indi ilmi. Ini karena ilmu yang saya miliki. Jangan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang kedua korun, kata-kata yang ketiga ya, kata-kata Abdullah bin Somad gitu. Kemudian yang ketiga siapa? Ya kalau ada orang Muslim yang keempat Bapak Pak, katanya gitu. Dia orang sudah mengaku-ngaku itu, yang keempat itu adalah Bapak katanya gitu, orang yang ngomong itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini disinilah kemudian musannif ya menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tawadu, agar rendah diri, tidak sombong. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya setelah Allah, Bismillah ya, itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan namanya ini dengan nama yang lainnya, Pak. Dengan nama yang lain, yaitu dua nama digandengkan, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang tahu, Pak? Makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Penyayang, pengasih dan maha penyayang. Yang kita tahu seperti itu, Pak ya. Tapi apa maksudnya, Pak? Kan biasanya digabung kasih sayang gitu, Pak ya. Tapi ada tujuan, Pak. Allah kenapa memiliki sifat kasih? Rahim, Rahman ya, Ar-Rahman. Kemudian Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Ini dalam kajian tafsir, Pak. Itu bukan hanya sekedar seperti kita pahami tadi, pengasih dan penyayang, bukan gitu, Pak. Tapi apa arti pengasih? Pengasih itu ada orang minta dikasih, ada orang memelaskan dikasih, ada orang butuh dikasih, ada orang perlu dikasih. Itu, Pak. Coba, Pak, kalau orang semacam itu salah dikasih gimana, Pak? Biasanya dia udah tinggalkan aja, kan gitu. Ditinggalkan aja, masa bodoh sudah, yang penting saya sudah ngasih. Mau selanjutnya kamu bagaimana urusan kamu. Saya berlepas diri gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata sifat Ar-Rahman ya, sifat Rahman Allah itu memang seperti itu, Pak. Dikasih semuanya. Semua makhluk-makhluk Allah dijamin rizkinya, dijamin kebutuhan-kebutuhannya. Makanya, Pak, dalam surat An-Najm Allah itu mengatakan ya, ada orang yang tertawa, ada orang yang sedih, ada orang yang hidup, ada yang mati, ada laki-laki, ada perempuan. Dan kemudian Allah mengatakan ada orang yang kaya, ada orang yang tidak ada, Pak. Ketika Allah menyebutkan kaya, Allah tidak menyebutkan lawannya miskin, tidak ada. Karena apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah mencukupi kebutuhannya, Pak. Tapi kebutuhannya Allah ditakar. Kebutuhannya Allah ditakar. Mungkin Dokter Guntur takarannya segini, ya, Pak Ahmad segini, kita segini gitu. Beda-beda, Pak. Kemudian dari sikap orang itu dalam mengelola rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada yang mengeluh, ada yang bangga dan sebagainya. Yang mengeluh itulah yang kemudian disebut dengan miskin. Padahal sebenarnya tidak miskin, Pak. Dia makan juga ternyata. Dia berpakaian juga. Dia punya tempat tinggal juga, gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan aghna wa aqna. Allah memberikan kekayaan juga memberikan kecukupan. Maka di bulan Ramadan kemarin, kalau nggak salah di kuliah subuhnya, Pak ya, yang saya sampaikan itu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah qanaah. Qanaah. Karena apa?
Pelajaran di dalam bulan puasa itu diresapi dan diamalkan Pak setelah Ramadan. Di Ramadan dia sudah diperintahkan oleh Allah jangan makan. Mulai dari terbit matahari sampai dengan tenggelamnya. Jangan berkata-kata yang tidak sopan. Kata-kata yang tidak baik. Dan ini dijalaninya Pak. Maka ketika dia keluar dari Ramadan, dia tidak makan seharian itu karena mungkin tidak punya uang dan sebagainya. Dia tidak akan mengeluh. Dia akan tidak mengucapkan kata-kata yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala karena telah dilatih dia berpuasa. Dia menyerahkan cukup ya Allah, walaupun hari ini aku tidak makan seenak yang dulu-dulu. Tetapi alhamdulillah saya makan singkong pun, saya makan jagung pun, ini telah mengenyangkan perut saya. Telah membuat saya punya tenaga untuk beribadah kepadamu. Ini akan mengatakan semacam itu Pak. Jadi Allah katakan Allah menciptakan kekayaan juga menciptakan kecukupan. Itu Pak. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang termasuk di dalam Asmaul Husna. Apa artinya Bapak Ibu sekalian Ar-Rahman itu? Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mencurahkan rizkinya, akan bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Semuanya akan diberikan kehidupan tanpa kecuali. Itu maknanya gitu Pak. Coba bayangkan Pak, kita yang mengakui bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan syariatnya seperti kita melaksanakan sholat subuh. Padahal kalau diteruskan tadi tidur Pak ya, enak Pak. Tapi kenapa kita mengambil susah payah? Kita bangun, kita ke masjid, kita sholat bersama-sama. Padahal tadi kalau kita pulang, begitu salam, nggak ada yang melarang. Tapi kenapa kita bertahan duduk di sini untuk bersama-sama kita mengkaji Pak? Ini karena apa? Karena iman Pak, yang Allah titipkan dalam diri kita. Kemudian kita mau mentaati syariat-syariat Allah tersebut, aturan-aturan Allah. Tapi kenapa? Kok di antara kita kondisinya secara ekonomi maupun secara apa, sosial dan sebagainya, kok seperti ini, nggak seperti mereka yang masih tidur, bahkan bangunnya nanti karena ini hari Minggu, hari Ahad Pak ya, bangunnya mungkin jam 8, kok punya mobil, hartanya banyak, punya deposito, punya ini dan sebagainya. Kok kita nggak punya? Nah, kalau kita bertanya kepada ini Pak, apakah kemudian kita memvonis kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil? Tidak, nggak boleh Pak. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman ini Pak. Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya tanggung jawab Pak kepada makhluknya. Jadi siapa yang taat, siapa yang membangkang, siapa yang beribadah, siapa yang maksiat, itu semuanya dijamin rizkinya, kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Yang menyembah patung, ya, hidupnya nikmat Pak. Yang tidak sholat, hidupnya luar biasa. Itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala Pak. Itu makna daripada Ar-Rahman. Sampai-sampai apa? Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Sampai-sampai binatang melata yang bersembunyi di balik batu, di balik pohon, di balik apapun gitu Pak. Rayap, apalagi Pak, binatang-binatang seperti melata seperti itu Pak. Itu sama Allah Subhanahu wa taala dijamin rezekinya Pak. Dia hidup. Dia hidup Pak. Dia tidak pernah belanja ke warung. Tapi hidup dia. Gendut Pak badannya, makannya cukup. Ini menunjukkan Ar-Rahman Pak. Allah memberikan nikmatnya, rezekinya kepada seluruh makhluknya, baik yang taat maupun yang tidak taat.
Ini makna Ar-Rahman. Tetapi ingat Pak, bahwa Allah masih punya sifat satu yang lain yang digandengkan dengan namanya tadi, Allah. Apa Pak? Ar-Rahim. Nah ini Pak, jadi bukan pengasih penyayang. Jadi kalau namanya orang dikasih Pak, orang yang mengasihi ya, kemudian disayang. Kalau disayang itu artinya apa Pak? Bukan dilepas begitu saja. Tadi kan dikasih masa bodoh sudah. Kamu hari ini makan, nih saya kasih. Kamu lapar, nih saya penuhin supaya kamu kenyang, supaya kamu tidak haus. Udah masa bodoh ya, jangan ganggu aku lagi gitu. Tetapi kalau penyayang Pak, bukan seperti itu. Dia akan mengontrol. Dia akan mengawasi makhluknya tadi. Bagaimana sikapnya dia terhadap rezeki yang telah diberikannya. Allah kontrol Pak terus Pak. Allah jaga dia. Itu namanya sifat Ar-Rahim. Karena sayang Pak. Karena sayang. Jangan sampai orang ini menjadi miskin lagi. Jangan sampai orang ini menjadi kelaparan lagi. Jangan sampai orang ini menjadi terlunta-lunta lagi. Dan sifat kasih sayang Allah itu Ar-Rahim ini, tadi saya katakan Ar-Rahman ini Pak, itu hanya sifat di dunia. Hanya sifat di dunia. Allah tidak berikan sifat Rahman ini untuk mereka-mereka yang dulu di dunia ini berlimpahan, berkemewahan, berkecukupan. Di akhirat apakah dia akan menerima hal yang sama? Tidak. Jadi kata Ar-Rahman atau sifat Ar-Rahman Allah ini hanya diberikan di dunia saja. Tapi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tadi bangun pagi-pagi mengambil air wudu, melangkahkan kaki ke masjid, duduk di masjid bersama-sama mengkaji seperti ini, tapi kita tidak melimpah hartanya seperti mereka-mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim Pak, ini yang jangan kita takut ya. Dan kita bangga harusnya. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahim, sifat yang mengayomi kita, sifat yang menjaga kita, sifat yang mengawasi kita. Ya, sifat yang terus Allah berikan kepada kita. Bahkan bukan hanya di dunia saja, Pak. Tapi sifat Ar-Rahim ini akan Allah curahkan sampai di akhirat kelak. Sampai di akhirat kelak, Pak. Kita akan dimasukkan ke dalam satu tempat yang penuh dengan kenyamanan dan kenikmatan. Apa itu? Surga. Jannah, Pak. Kalau mereka tadi di dunianya berkelimpahan harta, berkenikmatan dan lain sebagainya, tetapi belum tentu mereka akan menikmati kenikmatan yang sesungguhnya di surga nanti. Di mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, kenikmatan surga itu wala ainun, ya, tidaklah pernah dilihat oleh mata, Pak, kenikmatan itu. Mungkin Bapak bisa melihat walaupun Bapak tidak merasakan. Nikmatnya ya, orang makan di KFC, orang makanan di MD, itu orang ini dan sebagainya, tidur di hotel berbintang. Walaupun Bapak tidak pernah merasakan, tetapi Bapak pernah melihat dan mendengar kenikmatan-kenikmatan itu. Ya. Tetapi kenikmatan surga Bapak Ibu sekalian, wala ainun, ya, ra'aitah, ya, ra'ait, wala udhurun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga kita. Bagaimana kenikmatan surga ini, Pak? Belum kita dengar, Pak, kayak apa. Tetapi itu ada semuanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat rahimnya Allah, Pak. Jadi kita tidak perlu bersedih membandingkan nikmat Allah dengan yang lain. Seperti tadi yang saya katakan di awal, bersyukurlah kepada Allah. Apapun nikmat yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita, Pak. Tetap kita bersyukur. Bahkan apa? Allah berjanji, Pak. Dalam Al-Quran, surat Ibrahim, surat yang ke-14 kalau nggak salah, 10 ya. Surat yang ke-10, ayatnya itu ayat yang ke-7.
Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalimatnya dimulai, Allah memulai kalimat awalnya Pak dalam ayat ini. Allah mengatakan wa idz ta'adzana, dan ingatlah ketika Allah mengumandangkan, Allah mengikrarkan, Allah memproklamirkan. Ini Pak, coba Pak. Ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan Republik Indonesia ini merdeka, apa yang terjadi Pak? Gegap gempita. Bahkan Soekarno itu dieluk-elukan Pak sebagai seorang proklamator, jasa-jasanya dikenang dan lain sebagainya. Seorang muadzin Pak, tadi yang ngadzan siapa? Pak Amin ya? Ya, seorang muadzin Pak, dia berseru. Ternyata apa Pak? Semua orang itu tergerak. Semua orang tergerak, tentunya yang punya iman Pak ya, tergerak untuk mendatangi seruan itu. Karena yang keluar itu bukan suaranya Tohamin Pak, tapi suaranya Allah sebenarnya. Ya, suaranya Allah. Yang memanggil itu Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah akan mendatangi seruannya. Orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan, itu kan suaranya Tohamin, lagu lama. Akan mengatakan gitu. Tetapi orang yang ada imannya, dia menganggap itu adalah suaranya Allah. Didatangin Pak. Jadi panggilan itu ada 3 Pak. Panggilan Allah itu ada 3. Pertama panggilan sholat. Yang kedua panggilan haji. Dan yang ketiga Pak, apa Pak? Panggilan kematian. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, ya sudah, sudah kita finish. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu panggilan Pak Allah memproklamirkan Pak. Iya. Makanya Pak, Rasulullah SAW mengatakan ada 2 pahala dalam ritual sholat Pak yang tidak dicapai oleh 2 orang ini. Pahalanya luar biasa Pak. Ada 2 pahala yang luar biasanya yang hanya dicapai oleh 2 orang ini dan tidak dicapai oleh yang lainnya. Apa itu Pak pahala yang luar biasa? Pertama itu muadzin Pak. Kalau mau muadzin tidak bisa semuanya itu adzan semuanya bagus, orangnya merdu-merdu bagus-bagus, panjang-panjang nafasnya dan sebagainya. Kemudian kur di sini. Pak Sofyan, Tohamin, kemudian siapa lagi? Pak Katio. Enggak mungkin. Harus dipilih salah satunya. Seperti itu. Yang kedua siapa Pak? Lain. Saf yang ke depan Pak. Saf yang ke depan. Saf di masjid ini, yang ke depan ini hanya mencakup insya Allah cuma 15 orang Pak. Jadi orang 15 orang itulah yang akan mendapat pahala yang paling besar. Maka kalau orang sudah tahu ini Pak, ketika saf terdepan kosong, nggak usah mengajukan orang lain. Sayang, pahala besar kok dikasihkan orang Pak. Kita yang maju. Kan sering kita dorong-dorongan Pak ya. Saya masih lihat ini di Miftahul Khair ini. Maju-maju gitu. Bahkan sampai Pak Ahmad itu kalau maju ini belum bisa maju seperti itu. Padahal pahalanya luar biasa Pak. Hanya 15 orang terpilih. Hanya 15 orang terpilih. Padahal jamaah mungkin barangkali apalagi kemarin puasa maghribnya Pak ya. Itu bluduk sampai 8 sana Pak belakang gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sifat Ar-Rahim Pak. Jadi sifat Ar-Rahim itu hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang merawat, menjaga perintah-perintah Allah dilakukan Pak. Dia nanti akan dimasukkan dalam surganya. Orang-orang yang tadi Pak, itu tidak ada akan mendapatkan sifat rahimnya Allah. Dia hanya mendapatkan rahmannya Allah. Gitu Pak. Ya. Jadi pengertiannya begitu. Maknanya apa Pak?
Setelah musannif ini menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah menyandarkan dirinya kepada Allah, jangan sampai nanti menjadi seorang yang sombong, yang bangga dengan ilmunya, bangga dengan orang yang mau mengkaji kitabnya tadi, ilmunya tadi, kemudian dia merasa senang dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap, ya Allah, orang-orang yang mengkaji ilmu saya, mengamalkan ilmu saya nanti, kasih dia ya Allah. Di dunia berikanlah dia kecukupan dengan sifat Rahmanmu ini. Cukupi kebutuhannya ya Allah. Dan dalam Allah mengatakan cukup, tadi saya sudah sampaikan Pak, cukup itu bukan berarti kaya. Bukan berarti kaya. Tapi cukup itu menerima apa yang diberikan oleh Allah. Berapapun banyaknya, maka dia akan syukuri. Ya, dia akan syukuri Pak. Nikmat-nikmat Allah tersebut ini mana daripada Ar-Rahman yang beliau tampilkan dalam menyusun kitabnya Pak. Dan kemudian apa Pak? Tidak cuma di situ. Musannif masih berharap dengan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dengan nama Ar-Rahimnya. Ya Allah, orang-orang yang mengkaji, mendengarkan, mengamalkan ilmu-ilmu saya ini ya Allah, dengan sifat Rahim-Mu, masukkan mereka nanti dalam surga-Mu. Insya Allah Pak, Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ngaji hari ini, ya, mengkaji kitab Allah ini sudah dimintakan oleh musannif pengarang kitab ini Pak, agar kita nanti bersama-sama kumpul di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dinamakan Rahim Pak. Rahim itu, jadi Rahim itu kan satu makhluk Pak, ya, yang ada dalam diri seorang perempuan. Rahim gitu Pak. Laki-laki nggak punya rahim, tapi perempuan ada rahim Pak. Tempat di mana kita di situ diciptakan oleh Allah. Itu Pak. Maka orang mengatakan silaturahim, bukan silaturahmi Pak ya. Silaturahim, karena nama Allah itu rahim, bukan rahmi. Itu. Nah ini Pak, ini ada kalau kita mempelajari. Jadi sifat aslinya apa? Nama aslinya itu rahim Pak. Silah itu artinya tali atau menyambung gitu Pak ya. Rahim itu artinya adalah rahim, kasih sayang. Dan rahim itu adalah nama Allah. Dan ada makhluk Pak dalam diri seorang perempuan itu yang dulu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini akan menjadi tempat penampungan. Mulai dari nutfah. Nutfah itu apa Pak? Sperma Pak ya. Mani gitu. Akan kami tampung di sini dan engkau akan proses. Akan sampai nantinya akan menjadi janin. Dan sampai pada waktunya 9 bulan 10 hari ada di dalam kami. Maka ya Allah Subhanahu wa taala, aku minta kepadamu agar tempat yang ada dalam diriku ini dinamakan rahim. Seperti namamu tadi. Makanya Pak, Bapak Ibu sekalian, seorang ibu kasih sayangnya itu sepanjang zaman. Kalau kasih sayang seorang anak sepanjang jalan. Iya. Itu Pak. Jadi seperti sifatnya Allah, dunia dan akhirat. Ini orang tua, ibu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau rahmi itu apa? Rahmi itu, ya silaturahmi, itu adalah bahasa Indonesia Pak. Bukan bahasa Arab, nggak ada dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu, orang mengatakan rahmi itu nggak ada, adanya silaturahim. Walaupun nanti mengatakan gini Pak, ada orang yang mengatakan, kalau silaturahim itu adalah jalinan hubungan yang sedarah. Ini nanti diterjemahkan Pak, serapannya seperti itu dalam bahasa Indonesia. Hubungannya sedarah. Jadi umpamanya kita dengan ibu kita, dengan bapak kita, dengan paman kita, dengan adik kita, kalau kumpul itu namanya silaturahim. Tapi umpamanya saya dengan bapak ini kumpul di sini, kita kan sebenarnya nggak kenal Pak ya. Kita dulu sebenarnya nggak kenal. Tapi kenapa kita bisa berkumpul, bisa menyatu semacam ini? Nah ini kemudian di dalam bahasa Indonesia dinamakan silaturahmi. Karena kita tidak sedarah. Padahal bukan itu Pak. Yang betul adalah silaturahim, menyambung kasih sayang yang diberikan oleh Allah.
Kita mencontohnya supaya kita tidak menyakiti, kita tidak mencaci maki, kita saling peduli dan sebagainya seperti itu. Itu adalah sifat Allah, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, makna yang kedua yang tadi yang saya sebutkan, ada satu makhluk ciptaan Allah dalam diri seorang perempuan yang minta kepada Allah agar dirinya dinamakan rahim sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama, Pak, dari satu rahim. Walaupun kita berbeda-beda ibunya, tetapi ujung-ujungnya kita tarik ke atas itu satu. Siapa, Pak? Ibu Hawa, istri daripada Nabi Adam alaihis salam. Itu maka dinamakan silaturahim. Bukan silaturahim, itu pengertiannya gitu, Pak. Cuman ini sudah menjadi bahasa umum ya di masyarakat kita, di bahasa kita. Kemudian orang mengatakan ya silaturahim dan silaturahmi itu sama aja. Cuman bedanya tadi. Kalau rahim itu satu darah, kalau rahmi itu berbeda darah. Mungkin darah kotor, Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengganti daripada Ustaz Baihaqi, Pak ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sendiri agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.